Silakan dulu. Gagah, Pak. Nah, dari mana dia? Habis ngijim. Oh, minjem. Oh. Pemirsa, kalau seorang Majuel yang akan kita kenali dan 6 jam lebih dekat dengan Majuel. Pemirsa, kita akan mencoba untuk menanyakan beberapa hal. Sebenarnya tinggal di mana? Amo di rumah, Pak Ketanggo yang di kandang jauh itu kini lah pindah ke rumah. Nggak tahu, orang ini banyak kalau di kandang jauh itu. Berarti ya cok lalu dijauhi. Ini kandang jauh, kini lah pindah ke rumah. Berarti kok kandang jauhi itu di sampingnya? Ada, ini yang bola dulu itu besok. Iya dulu. Ayo, jadi kini kok lah pindah ke rumah. Pemirsa, itulah seorang Majuel. Itulah tempat tinggal ya. Berarti itu dulu ya? Dulu ya. Jadi kandang jauhi, kemudian pernah juga satu kamar jorimau, sampah kadang bagi jin. Oh itu enggak, itu kan bahasa emang kamu menginginkan tapi tidak jadi. Kamu menginginkan tapi tidak jadi, tidak sempat. Iya. Setelah vakum dari dunia seniman lebih kurang 70 tahun gitu kan. Iya. Kegiatan sehari-hari ya. Oh kita mau ngejim. Ngejim kok bakso lagi nih kok kamu. Ngejim itu kan bakso fitness. 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 Apa kadang-kadang apa? Mempagajangan otot. Iya. Aku serius ngejim tuh nampak. Pemirsa, itulah Majuel. Dari segi tempat tinggal yang tadi. Ada kalanya di kandang jauhi, kemudian ini kalau pindah ke sebuah tempat yang inspiratif ya. Kemudian ini kok kegiatan beliau adalah fitness. Fitness artinya mempakadang otot. Iya. Dengan dilema-dilema kehidupan Majuel sendiri. Dan kalau petang aku Betapa? Seminggu. Betapa? Di mana tuh Pak? Dia mau buki gado-gado. Nggak makan lontong sepagi. Di Bukit gado-gado betapa lontong sepagi. Bang nggak makan gado-gado sekali? Oh, enggak, terus teman itu Bukit gado-gado. Oh, namanya. Lontongnya deko dia udah. Oh, betul. Enggak udah ya dia. Berarti selama puasuku betapa nggak ada makan-makan? Nggak ada makan-makan. Lontong sepagi. Lontong. Itu pemirsa. Ba'asyaronya tertib itu juga. Berarti itu sangat inspiratif sekali. Jadi salah satu kegiatan yang diadukan di gado-gado kok adalah betapa ya? Betapa. Ya. Itu betapa bukan sekali seminggu. Sekali seminggu itu seminggu lama. Iya. Berarti sekali seminggu lamanya. Berulang tiap hari. Berulang tiap hari. Pemirsa. Itulah tipnya daripada sebuah inspiratif Majuel yang dikenal dengan seorang Mohyang yang dulunya dikabarkan juga are pinang ya, bisnis are pinang kerupuk-kerupuk apa kan? Oh itu yang mau produk ladu. Jadi kok barang kucing di Gonamo atau itu are pinang atau bainnya itu ladu? Sebenarnya apa sih perbedaannya gitu? Perbedaannya antara ladu itu are pinang dan bainai itu sangat erat hubungannya. Erat hubungannya. Kurang satu ya? Satu. Sudah pemirsa, anak-anak. Fokus ya. Iya. Itu dia main di WC. Dia main di TV, rusak di TV. Lanjut. Jadi kurang satu. Iya. Sangat lu berdusana. Aduh bainai. Berdusana ku ladu. Berdusana itu ladu. Kawan dakinya. Sama-sama minuman kedua ya? Itu makanan. Oh makanan. Kemudian kita akan melangkah kepada pergelutan seni bagi nih kok. Yang digelut begini kok. Aku masih menyanyi atau barabak atau masih kabarnya kan dulu kan lagu Kasidah Gambus. Iya, tapi yang bola kadang-kadang gue jarang main. Dulu ketika kecil gue bakalu. Kadang mainan kok mainan apa main susukan. Enggak itu sini aku bakalu. Woi, kalau masuk dulu tuh Yosero, Pak. Wah, itu bakalu. Kok baca-baca, kok kawan lu dia, kok acok. Nggak makasih ambok ini kok masalah sini. Nggak bagalui matanya, nggak baca-baca bawa cipat tekon menggambar. Tetapi di hiburan. Oh, hiburan. Hiburan. Apa kau masih menyanyi kasidah? Apa kau masih enggak mungkin kok. Mana mau rutinitas kampus. Oh, berarti gambus ya? Berarti Majuel kini ku aktif gambus? Gambus. Nama gambus ini? Oh, Rabana.
Rebana ya. Tak tumpak tuntak tumpang, tak tumpak tuntak tumpang, tak tuntak tuntak tuntang po bin. Berarti itu apa ya? Salah satu lagunya adalah Magadir. Magadir. Ayah galjin. Ya. Alamat kena Magadir. Sangat inspiratif sekali. Pemirsa di rumah, itu sebuah tip yang harus kita contoh dari seorang Mas Joel ini. Sebelum di samping beliau itu seorang pelawak dan kemudian gitu kan, kemudian menyanyi pop, slow rock Indonesia dan pernah mempopulerkan slow rock lagu-lagu Tibet. Dan terakhir kini beliau fokus di kampus. Iya. Itulah Ambo sangat khawatir banalo. Tibet itu sakit. Benar. Penyebab itulah karena mungkinlah banyak mencipta-ciptaan lagu kali. Itulah dapat sakit itu. Jadi ndak ada membuat lagu-lagu Tibet lah. Iya. Jadi Tibet kok banyak dibaca orang. Dibaca. Nah, kadang nyisike, orang kayak kalau untuk kabat tanam itu nyisike gitu. Itu kan mengalihkan lumpur lah kalau sike itu. Membuang-buangan rumput kan ada di sawah. Iya. Kalau memajak kan awal pakai bontiang Jawi. Pemirsa. Nah, membuka sih bukan bujak sawah. Bukan menyikik padi, bukan menyikik sawah. Tetapi bajak kaset kita. Oh, itu kini sama sekali kan tidak ada. Kaset kita kini kok kan tidak ada. Ini yang ada beredar di kelayakan ramai, di permukaan dunia nalapeh kok. Itu kan PCD. Oke pemirsa. Iya. Nah, kini kau cepat lebakan lebih setengah full dari kesehatan apa tadi guys. Itulah mendapatkan beberapa buah tip dan wejangan beserta ceramah rohani daripada Mak Joel, seorang inspiratif student dari Sumatera Barat. Dan kali ini kita akan, dan besok dan kapanpun kita akan menyorotinya gitu kan. Kita ambil saja hikmahnya. Oke, kita berjumpa di lain kesempatan bersama Minang Bagurau, tips high education dalam tadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.